satu kalimat. Yang kau berikan. Ini Muslim. Loh, Toh, mereka juga Yesus Muslim, itu mereka mengikuti ajaran Yesus. enggak, Jangan maksudnya salah tadi Anda salah menyampaikan sapaan selamat pagi, Anda bilang jangan, lagi bicara. Toh, saya tunggu selesai bicara. Nanti lupa. Saya baru satu kalimat, Anda sudah merocos pula. Sama aku. Apa yang Anda mau sampaikan? Begini loh, ini kan Muslim diberi kesempatan untuk pengikut Yesus. Tunjukkan bahwa Anda pengikut Yesus. Udah saya tunjukkan. Jangan gibahin orang. Jangan mengubah orang dengan cara Anda. Kesadisan seseorang. Tuhan saja mengasihi semua orang. Kok Anda yang pengikut Yesus mau memarahi orang lain? Oh, saya mau mengomentari orang lain, mau menghakimi orang lain. Anda saja, Anda bilang pengikut Yesus, kok gaya Anda begini? Loh, gaya. Di mana ini pengikut Yesus? Tanya dulu si AI. Si AI itu enggak, udah nyimak itu apa yang saya katakan tadi saya menyampaikan sapaan saya selamat pagi. Marah atau tindakan aduh, gimana ini bukan pengikut Yesus ini Boruni ini. Kan tadi saya cuma bilang selamat pagi, Anda melarang saya untuk memotong pembicaraan Anda. Saya lagi bicara baru satu kalimat, Anda ngerocos. Anda pengikut Yesus yang mana? Enggak, tapi dengarkan dulu orang bicara. Itu cara pengikut Yesus. Udah tahu aku pesanmu, enggak usah kau melakukan mana? Jadi saudara-saudara Muslim jangan ikuti ya cara Boruni. Dia bukan pengikut Yesus dia. Ya, gayanya sudah bisa dilihat. Jadi tadi dia bilang dia keluar dari persekutuan, sedangkan Alkitab menulis jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Dia keluar dari persekutuan. Siapa yang menjauhkan itu kan diri? Aneh. Siapa? Katanya pengikut Yesus, tapi nggak tahu pedoman apa, dasar apa sehingga dia bilang dia pengikut Yesus. Siapa Jadi saudara-saudara pendengar semua dimanapun berada, lihatlah gaya-gaya iblis ya, yang mengatakan pengikut Yesus tapi menceritakan orang lain, menjelekkan orang lain, menghakimi orang lain. Sadar diri bro, sadar diri Mbak Iu. Iya, kau kan makan belum sadar-sadar kok mau menyadari orang lain. Mau menegur orang lain sendiri nggak sadar. Hasil pengemisanmu kan, mengemis kau kan sama jemaat, ya kan Superlin? Hah? Pengemis berdasi ya kan? Iya, aku tahu. Berikan buat Tuhan, padahal Tuhan nggak pernah menyuruh itu. Kau pemalas. Yuk lanjut. Kau pengikut Yesus atau pengikut setan? Kau bela-bela, kau kalau nggak ada kapasitas membela si waras, gak usah, memalukan. Kau bela yang sudah dipukuli istrinya. Aku bilang gak usah ngomong sama Tuhan, tunduklah. Lapor sama polisi. Itu. Ya. Kita sedang diskusi di sini bagaimana mengubah seseorang. Datang kau nyerocos. Membela-bela itu pengikut setan. Kau juga kan pengikut setan. Tapi kalau kau bilang pengikut setan, ya nggak masalah. Ini kau bilang kau pengikut Yesus. Padahal pengikut setan. Kenapa saya bilang pengikut setan? Buahmu. Buah iblis. Kenapa buah iblis? Pengemis kau. Kau cuci otak jemaat. Padahal Yesus tidak butuh itu. Kau pakai nama Yesus untuk mengemis cari makan. Sadar kau Superlin. Alkitab menulis berdoa dan bekerja. Saya bekerja. Saya berdoa. Itulah hidup saya. Kau berdoa. Ngapain Anda urus orang lain? Anda sendiri saja belum beres kok ngurus orang lain. Ya. Kamu pengikut Yesus, katanya pengikut Yesus mengasihi semua orang. Harus itu. Biar tahu. Tapi kenapa Anda mau sewot dengan hidup saya? Sewot lah.
Kau bilang kau di zona Yesus, tetapi kau pengemis. Ngeri tuh, Lim. Kok Tobat pengemis? kau. Sebelum lewat Kamu kau kok itu. ada iri hati, ada Nggak ada kepahitan. iri Kenapa hati, Anda aku salurkan ke saya? memang kerjaanku memang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Setiap mereka yang percaya mengusir iblis Pengikut dalam iblis namaku. kok sok-sok gaya, Udah Yesus kamuflase katakan itu, hidupnya. Lim. Kenapa urus orang lain? Loh, Diri sendiri saja belum beres kok ngurus orang lain itu nggak loh. beres kau bilang. Anak suamiku Enggak yang beres kau, lah. anak gadisku Menghakimi cantik-cantik, orang lain, anak lanangku memvonis orang lain, ganteng-ganteng. Kau siapa yang ada mengomentari samamu? hidup orang Hah? lain, itu enggak Kau beres. siapa? Itu sakit jiwa itu. Loh, kau yang sakit jiwa sama si Waras. Udah, kau bela-bela yang sakit jiwa ya. Tapi Kau tuh enggak sakit heran jiwa. lah, Tuhan saja dihujat kok. Apalagi cuma manusia biasa. Tuhan aja dihujat. Loh, Iya kan? Dia nggak setiap tahu Yesus mereka yang mana yang dia ikuti. percaya Yesus yang di mengusir Indonesia. iblis dalam namaku. Tuhan yang lokal. Aduh, Jadi nggak usah iblis ngurus itu Mbak aku Yu, usir, nggak aku usah ngurus pijak-pijak orang itu lain. Tuhan itu, Urus Lim. diri Siapa? sendiri Yahweh dulu. kan? Aku hancurkan Urus itu diri dalam sendiri nama dulu Yesus. Mbak Yu. Si Waras saja nggak sanggup memecahkan Nggak tahu itu, dulu coba. sekolahnya gimana. Kayak mana mau sanggup? Urus dirilah sendiri. Harus Nggak mendukung, nggak usah ngurus orang lain. Lim, harus mendukung. Ya kenapa si Waras itu Aduh, kamu suara menghancurkan banyak aja istrinya? nggak tahu apa-apa kok. Itu sifatnya Anda itu mau memang ngajar masih saya untuk apa? dikontaminasi sama si Yahweh, ada yang mendukung. Bayangkan anak aja, aku ceritakan kepada teman-teman 87. Lucu orang ini. Anak Tiap aja hari di dihajar TikTok mau hampir ngurus mati, orang ada lain. ayatnya Diri loh. sendiri nggak tahu Yang kedua, diatur. tunduklah kepada suami. Mau Aduh, dipijak, memberitakan nggak tahu sama Yesus yang mana. suami Yesus istri, yang lokal, yang lahir di mau Bekasi ya. dihajar, mau di apa, harus tunduk. Nah, Aduh, itu ayatnya. Ngeri nggak nggak? tahu. Udah dikasih Makanya, akal, udah harus dikasih dipelajari itu otak ayat-ayat. untuk berpikir. Karena apa? Ada Tapi ini ajaran nggak dipakai loh. setan, ada ajaran iblis dalam Indonesia Bible. berkehidupan sosial, Wis, ngeri. berketuhanan, persatuan Indonesia, kesejahteraan Ngomong apa ya, rakyat. Kok yang dipikirkan orang lain itu jelek Lu kosa semua ke loh. rumahmu, Lim? Atau kau masih di Aduh, hotel kau? ampunilah daku. Nunggu apa? Ini Belas kasihan saudara-saudara orang hotel. pendengar, ada berapa ini? 9 juta orang atau berapa ini ya? Saya lagi nyetir, nggak bisa lihat. Jadi Alasanmu aja itu. ada pendengar di bawah ini Waras, mengatakan ya, dia Kristen tapi servis otak Waras, menghujat Tuhan. servis otak Waras. Aduh, Ya, kacau ini orang-orang aku ini ini. nggak ada kepahitan. Kau itu Hidup ya. tiap hari Kasihan hanya aku mengomentari sama si hidup Superlim orang. ini, ha. Sama si Hidup Superlim apa ini. itu? Ya, sama kayak sama si Superlim inilah hidup Aduh, kalian. padahal Mengerikan. lagi viral lagu ini Ingat loh. kalian ya, Hidup berapa ini tahun nak bengkek ini? Berapa tahun? Ya, adalah kau kesempatan. sengsara, kau Hidup sakit nanti, ini atau untuk saat ini, untuk ya. Kalau melayani disakramenin aja kau masuk ke tanah, nggak masalah. Kau Jangan setruk nggak ada yang ngurus. Karena apa? Anak-anakmu sia-siakan nggak akan peduli samamu. hidup yang diberi Tuhan. Hidup ini Nyanyi harus apanya kau jadi Superlim? berkat. Sementara kau pun nggak bisa tidur. Hidup ini harus jadi berkat, Sementara. bukan Apanya komentari-komentari jadi berkat? orang. Berkat di mana Bukan coba? mau ngurus-ngurus Berkat orang. ngemis. Hidup ini harus jadi berkat, Berkat ngemis. bukan menghakimi bagaimana? orang lain. Jadi kau Seakan-akan setuju orang lain nggak si Waras benar. menggebuki istrinya? Harusnya Kau setuju? bawalah Kau setuju? orang-orang itu Hah? datang Kau kepada setuju? Tuhan Yesus. Ah, inilah teman-teman hasilnya. Tuhan Inilah Yesus lihat yang kalian. memberikan hidup, Nggak memberikan apa-apa. berkat. Kau ngomong Harusnya Tuhan begitu Yesus, orang padahal Kristen. perilakumu perilaku Bukan pengemis. seperti Ngeri. Boruni ini. Tiap hari komentari orang, menjelek-jelekkan orang. Bukannya mereka dia kunjungi, datangi Aku orang-orang itu. Yesus Hei, harus marilah kepada menghancurkan Tuhan pekerjaan si Yesus Bilis. yang letih Apa lesu dan Superlim? berbeban berat. Tuhan Ih, Yesus akan memberikan harus kelegaan kusampaikan kepadamu. itu. Tapi ini, WH-WH yang mesum itu harus aduh ampunilah, kusampaikan. kok hidup itu hanya Betul mengomentari hidup kau. orang lain loh. WH-WH yang bun-bun itu harus kusampaikan. Buahnya kan nampak sama si Waras dan kau. Nampak buahnya. Hanya itu yang diulang-ulang. Loh, Hidup ini buahnya kan adalah nampak kau kesempatan dengan untuk suara. melayani, Bukan hanya kau. bukan Aku mengomentari hidup pernah, orang lain. tolong Jul di mute si Lim. Aku pernah Aduh, magang di gimana sebuah Pak penggembalaan Sunus ya. memute saya? Pernah aku penggembalaan di sebuah apa Saya namanya nggak magang pernah di sebuah mengomentari orang lain. penggembalaan.
Kecuali dalam Si diskusi si pendeta berhadap-hadapan, ini, bukan gibah. anaknya ini kan sakit Nggak demam. ada orangnya Sakit diceritain. demam Nggak ada istrinya. orangnya dibilangin begini Anaknya begitu. dipaksalah sama Aduh, apa orang sama Kristen begini? suaminya ini Hidup supaya dengan anak ini gibah. terus disusui, nggak sanggup lah kan. Melayanilah. Ini bapak ini gembala sidang loh. Panggillah orang-orang datang kepada Dipukuli Tuhan. istrinya. Wis, Bukan disitulah aku ngambil mengomentari tekad mereka tidak akan mau aku jelek-jelek. menikah sama gembala sidang. Ngeri. Aduh, ampun, ampun. Dipukuli Kok bisa istrinya. ya ada orang hidup Sadis. di Indonesia Baru yang yang punya kedua, dasar negara kuliah Pancasila, juga lah di tempat tapi kok magang istrinya ini mau sampai mengomentari sebulan orang nggak lain, dicakapi. nggak pernah dibantu pun, Disediakan hanya komentari. makanan, tapi nggak mau bapak itu makan. Kecuali Anda memberi saya Dari situlah hidup, aku ambil tekad. Aku ya saya tidak ikut akan mau Anda. menikah sama pendeta. Ini nggak beri mau. apa-apa, nggak beri Sadis. faedah apa-apa. Kemunafikan, kebusukannya banyak. Itu ya Lim. Kasihan Kau salah sekali satu ya. pelakunya. Udah, puas. Nggak ada manfaatnya kok mau bicara. Ya Kalau untuk pengikut nggak ada Yesus manfaatnya itu, lah. Yang lainnya banyak datangi manfaat. semua orang. Itu. Yang musuhmu, yang Anda Supaya benci, jangan mereka datangi. mengikuti ajaran Dan sampaikan setan. Tuhan Siapa Yesus YHWH? mengasihi. Bukan menghakimi. Supaya anak-anak Aduh. mereka jangan dimasukkan sekolah pendeta. Kan setan di Hidup situ. kok mengomentari orang loh. Nggak membantu orang, ini komentari hidup orang. Emangnya kau beri Kenapa, makan kan? kepada dia? Membantu orang. Kamu beri makan Bahkan dulu kau kepada hidup orang dari hasil itu pengemis. dan kamu Kasihan tunjukkan. kau Super Lim. Bentar Ampunilah. lagi COVID kau Anda nggak sudah kasih makan. apa ke saya? Hah? Anda sudah kasih apa ke saya? Mau bicarain saya? Lucu Anda ini. Emangnya Anda sudah kasih apa ke Alor untuk bicarain dia? Kalau dia tidak benar, Anda datangi dan kasih dia sesuatu dan bilang Tuhan Yesus mengasihi. Bukan mengomentari hidupnya. Anda datang ke saya, Kau nggak tahu bawa tadi sesuatu, arah kasih tujuan sesuatu. kami. Kenapa? Bilang Tuhan Kau Yesus bina mengasihi. manusia. Sekarang kau Jangan kasih jadi wejangan seperti sama si saya Alor. yang tidak Wejangan mengasihi apa Tuhan. sama si Alor? Gitu. Alor, Ceritaan kau itu loh, orang nggak ada orangnya kok nunjang-nunjangi diceritain. istri, Menggibah. tapi kau tetap dakwah gimana sih? Aduh, Iya. ampunilah daku. Ini malah kau bela-bela dia, kan ngeri tuh. Kau Jangan datangi, dibela. kalau dia salah, dia Kasih kurang, wejangan. dia nggak benar, Takut kau kamu nggak ada datangi yang dia. menyampaikan ini nanti. Itu bukan koar-koar. Menyampaikan Koar-koar nggak tahu ya, apa seperti yang isi dikasih. hati itu mengembangbiakan ajaran Kamu setan udah itu. bantu dia. Kamu udah bantu dia, baru kamu Kasihan kau Lim, arahkan. manusia kau bela. Nggak bisa bantu orang kok YHWH aja kau mengarahkan. hancurkan. Lim. Aduh, ampun, ampun. Orang Kristen Kasihan. model apa begini? Pengikut Yesus yang mana? Yesus yang hanya di Indonesia, yang lokal. Aduh, Jadi maksudmu ampuni kau Boru, yang Boru. di mana? Boru Ya aku nih, di Indonesia lah, bertobatlah. di Indonesia kok. Kau kan Bertobatlah, jemaat engkau iblis. Wajar lah kalau introspeksi kau masuk ke diri. Israel Sudah sana. beberapa tahun ini Anda di TikTok, apa yang Anda dapatkan? Introspeksi diri Ya sendiri. banyak lah Super Lim. Enggak usah Kau ubah lucu. orang lain karena Anda tidak membantu dia. Gitu, bukan cuma koar-koar. Aduh, Ya aku kan koar-koar membantu aja dia. Bilang mengharapkan sama si perubahan Waras apa itu dari nggak orang boleh lain. Waras. Kan gitu. Berubahlah Lucu. diri sendiri dulu. Berubah. Enggak usah banyak bicara. Kunjungi. Siapa Banyak ku kunjungi? bicara kok. Kau. Enak kali kau ku kunjungi kau. Di sini banyak yang mau ku kunjungi. Itulah pengikut Makanlah Yesus itu dedak harus itu. kunjungi Makanlah dedak semua, itu. bukan Kau aja milih-milih. Kau aja di roomnya kau 24 jam. Koar-koar. Kunjungi. Hanya koar-koar kok. Enggak ada. Ini sama dengan NATO ya. NATO kau itu. No action, talk only. Cuma bicara doang. Udah selamatkan Omong dirimu, kosong. Lim. Enggak ada Selamatkan isinya. dirimu. Selamatkan diri dirimu. gimana? Kasihan Masa loh, kau menyembah Anda, setan. Anda yang tidak Iya kan? selamat mau selamatkan orang Iya, lain YHWH gimana kan ini? iblis, bahkan kau jemaat Sibiris. Aduh.
Itu kan Gitu aku ya Pak pijak-pijak Sul. dalam nama Yesus. Oke Pak Kan, Sul, thank ini biar you. kutunjukkan samamu ya, biar Jadi kutunjukkan samamu. terima Biar kasih kutunjukkan semuanya samamu. pendengar di bawah. Anda hati-hati dengan orang yang menyebut nama Tuhan Yesus, tapi dalam hal ini dia menghina orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Itu bukan pengikut Yesus itu, nggak benar itu. Kalau dia benar-benar pengikut Yesus, siapapun orangnya dia akan datangi, mengasihi dia, menyampaikan bahwa Tuhan Yesus mengasihinya. Bukan komentari orang. Berarti kalau dipukuli Bukan istri sama bukan anak-anak, berarti Anda lebih kalau baik dari dipukuli saya. istri Hidup sama saya anak-anak bukan Anda lebih didiamkan, baik. dibiarkan superlim. Nah, Itu maksudmu kan? Ya, Iya. pendengar di bawah, Membiarkan siapapun itu orang ya, tetap melakukan siapapun apa, itu, mencuri, jangan cuma mengomentari orang lain. menghancurkan anggota keluarganya, bahkan mencabik-cabik harga diri orang lain, itu dibiarkan gitu. Tiap hari ngurus Itukah orang ajaran lain, YHWH nggak mu? tahu Ya hidupnya iyalah. sudah lebih baik dengan orang Di- itu nggak? Dengar, siapa Pastikan juga sudah siapa lebih itu ya? baik dari orang itu, baru Anda Si bicara. Lewi. Tapi kalau nggak lebih baik dari orang lain, jangan Lewi, bicara. aku nggak ada bilang aku orang Aduh, baik. Kami sedang diskusi, ampunilah. Superlim. Aku Kenapa orang benar. pagi-pagi? Aku orang benar. Bentar, siapa itu ya? Mana ada orang, bukan Benjamin, orang iya. Kristen itu, bukan Benjamin pengikut punya Yesus gundik, kalau ya. mengurusi orang lain. Dipotong-potongnya Kalau gundiknya ini dia jadi sudah lebih baik 12 dari orang bagian, lain, baru jadi 12 bagian dikirim ditunjukkan ke kepada semua suku, dunia. ke 12 itu. Yang lebih Ngeri baik nggak? dari orang lain Dimutilasi tidak akan gundiknya. mengomentari orang lain. Itu. Tapi Ini kalau karena memang hari-hari dakwah hanya untuk berkoar-koar kepada orang dakwah lain, untuk orang lain. nggak benar itu. Sementara si penyampai Itu dakwah lagi itu sakit itu. masih menjalani kehidupan yang rasis. Itu dia. Tapi ya beginilah ya netizen semua. Tuhan saja dihujatnya, apalagi cuma kita-kita ini. Jadi nggak usah dianggap ya. Kau kan baper itu. Baper kau. Hari-hari di TikTok hanya menghujat Tuhan, menghujat orang lain. Haruslah YHWH Seakan-akan dalam orang nama lain nggak Yesus. benar. Aduh. YHWH itu kan iblis. Harus Apa ini dipijak-pijak dia? itu dalam nama Yesus. Ya keluarkanlah dari otakmu. Jangan Udah jadi bertahun-tahun kau pijak-pijak, saya masih beban eksis. manusia kau. Masa kau dikasih makan manusia? Bertahun-tahun tiap hari dia bilang dia pijak-pijak. Ya Terus harus. nggak ada buktinya. Harus dipijak-pijak dalam nama Yesus. Itu kan sudah terdoktrin bagi manusia. Orang kalau Lihat benar aja lah, itu di mana mengatakan kapasitas sesuatu YHWH itu? terjadi. Mana? Tapi Yang ini serba suci itu. Yang sudah udah kuhancurkan berkoar-koar dalam nama nggak ada Yesus yang itu terjadi. mana? Berarti nggak benar itu. Mana? Sudah Mana bertahun-tahun kesaktian saya dengar Tuhanmu dia itu bilang, mana? kupijak-pijak, Mana? kupijak-pijak. Mana Tapi YHWH udah yang bertahun-tahun pijak-pijak itu ini mana? saya eksis Mana? di dalam Mana Tuhan yang Yesus kuhancurkan itu. itu dalam nama Yesus? Yod He Mana? Vav itu. Mana Aduh, YHWH gitu? ampuni. Mana anti nyamuk Sudah Fafem itu? bertahun-tahun Yaitu Anda Fafem pijak itu kok udah nggak kupijak-pijak ada dalam nama Yesus. faedahnya. Mana? Mana? Sadar diri Mbak. Mana Cermin, YHWH bercermin. pijak-pijak dalam nama Yesus? Mana? Kalau sakit berobat. Mana? Ya. Mana Mana yang kau itu? pijak-pijak Mana? itu? Iya, Terus mana? YHWH Buktikan yang kau pijak-pijak itu mana? Udah terjadi? Pijak-pijak. Mana? Hah? Lu mana? Apa yang Ya kau udah kan pijak-pijak? terbukti. Iya, Udah terbuktinya kunyaringkan ke apa? seluruh dunia. Kalau Terbuktinya YHWH itu apa? memang iblis. Apa Pijak-pijak buktinya yang dalam kau nama pijak-pijak Yesus. itu? Apa buktinya? Ih, Ngomong doang. Buktinya kau kan lagi Apa? geram ini sekarang. Apa? Mempertahankan Yang kau Yahweh pijak-pijak sendiri itu apa buktinya yang sudah kau pijak-pijak itu? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Hasilnya kan ada itu si waras itu. Si waras itu kan ada hasilnya. Kau juga pembelanya di Mana? sini. Ngeri nggak? Yang pijak-pijak itu mana? Coba. Udah bertahun-tahun saya Tuh. dengar kau pijak-pijak, kau pijak-pijak. Ya, Terus mana yang buktinya kau pijak-pijak kau kan itu? Tetap apa Mana? melakukan perlawanan kau ini. Mulut Itu kan doang. buktinya, ha. Iya, saya cuma mau tanya, buktinya, mana yang kau isinya pijak-pijak itu YHWH mana ini. hasilnya? Mana? Mana yang kau pijak-pijak itu? Hasilnya kan Mana? tahu. Mana Tahu. hasilnya? Tahu. Aduh, parah dia. Kau Yang lah hasilnya. dipijak-pijaknya eksis. Kau lah hasilnya. Hah? Mana yang kau pijak-pijak Tahulah itu mana? hasilnya. Tahu.
Jadi sadarlah, sudah bertahun-tahun saya ingatkan kali ini, udah bertahun-tahun kau bilang kau pijak-pijak. Buktinya hari ini Tuhan Yesus saya eksis. Yod-Heh-Vav-He itu eksis. Di mana Terus eksisnya? Si Waras. di mana Waras eksisnya? di Buktinya mana? Kau eksisnya. bahwa sampai Sekarang hari apalah ini kerjaanmu, kamu Lim? pengikut Yesus hanya Lim, menghina-hina orang. Lim, Itu buktinya. apalah kerjaanmu? Ih, kok kau baper? Si Bilis yang kuhina, kau yang ini baper. Mananya? Tuhan Yesus bilang dialah Sekarang hakim apa yang kerjaanmu, adil, Lim? tapi Anda Jawab jadi dulu. hakim di sini. Jawab dulu. Apa kerjaanmu Menghakimi sekarang, Lim? Apa? orang, mengomentari orang. Lim, apa kerjaanmu Alkitab sekarang? menulis Tuhan Jawab Yesus dulu. lah, Yod-Heh-Vav-He lah, hakim yang adil. Kok Anda jadi Jawab. hakim di sini? Terus yang kau pijak-pijak itu, hakim yang kau pijak-pijak itu mana buktinya? Kok hakim? Rendah kali sarakmu kau bilang Yesus hakim. Dia Tuhan loh. Gimana ya? Rendah kali randemenmu. Kau bilang Yesus hakim. Agak lain memang ini Boruni ini. Udah ndak bisa pakai akal. Loh, karena pakai Hanya akal lah. Hakim itu kuar-kuar. di atas, dengar. Di atas hakim itu siapa? Siapa di atas hakim? Di atas hakim. Nah, siapa di atas hakim coba? Hah? Apakah hakim contohnya di negara kita ini dulu lah. Apakah hakim memegang tampuk tertinggi di negara ini? Kau coba kau pikir. Hah? Itu harus ada persetujuan dari presiden juga. Pikirkan. Di negara ini ternyata Kasihan hakimnya. sekali ini. Jadi ladies and gentlemen, di Indonesia tampuk yang tertinggi itu Ladies adalah and hakim gentlemen. menurut Superlim. Now si Boroni talking, no action, talk only. Udah bertahun-tahun loh dia pijak-pijak Yod-Heh-Vav-He, nama yang begitu kudus. Wajar. Karena dia gini, pijak-pijak, maka tapi sampai hari sekarang, ini dia bunuhlah membuktikan semua laki-laki dia itu di antara iblis karena anak-anak kerjaannya mereka, dan juga hanya semua mengomentari perempuan orang, yang pernah bersetubuh bukan dengan melayani laki-laki. tapi Haruslah menghakimi kamu bunuh. orang. Ini Tuhan mana ini Superlim? Hakim yang adil itu hanya Tuhan Yesus, hanya Yod-Heh-Vav-He. Ini Tuhan yang mana? Tapi ini? dia mengambil alih Malas tugas aku diskusi hakim samamu itu. Superlim. Boruni jadi hakim sekarang ini, mengomentari orang, menghakimi orang lain, seakan-akan dia saja yang benar. Ya, aku baru menyimak. Aduh. Bikin kopi. Ya Pak Hos, gimana? Ya, aku nyimak dari Kecil kali suaranya Pak Hos. Diselesaikan di di ruang tertutup aja. Kalau begini kan kita dengarnya juga nggak merasa nggak enak gitu loh. Diselesaikan via Kecil kali suaranya Hos. Cek. Diselesaikan via telepon gitulah. Secara pribadi, kalau begini kan sudah menyangkut personal. Iya betul. Jangan dibahas di sini lah. Kalau mau membahas masalah teologi monggo, tapi kalau membahas masalah personal tolong dihindari ya. Betul. Tolong dihindari. Kalau mau diskusi monggo, mau pakai timer akan saya sediakan. Untuk yang lainnya ditahan dulu untuk jangan naik. Nanti kalau banyak yang naik jadi kisruh nanti di sini. Komalku nanti mau diskusi Boruni, silakan. Jadi tadi kan Bang Julfikar kita sedang membahas tadi kan bagaimana orang supaya jangan memiliki sifat temperamental, kan begitu. Nah, datanglah si Superlim ini langsung nyerocos. Habis itu saya nggak menyimak ya. Selanjutnya nggak menyimak saya. Jadi Pak Sul, saya dengar dari bawah, hidup mereka hanya mengomentari orang lain. Loh. Iya toh? Itu sedang pendakwa, semua orang, saya pun dikomentari. Kau nggak sadar, di room lain pun aku yang kau ceritai. Ada aku komentari kau? Hah? Di room lain siapa gak yang usah mengomentari kau orang? Di sini Superlim. Udah kembali ke topik bahasan. Udah, kalau mau kita diskusi. Kau sanggup nggak diskusi? Udah langsung ke teologi aja. Apa? Jangan dikembalikan ke pakai Alkitab ya. Pribadi. Oke. Siapakah YHWH itu sebenarnya? Itu aja lah. Oke, silakan. Mungkin dari Boroni dulu, habis itu Pak Superlim. Silakan Boroni.
pakai data. Iya, 31 ayat 17 dan 40. Apa Bilangan 31? 31 ayat 17, 40. Ya, di sini jelas dikatakan, dan orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi YHWH 32 orang. Ya. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Yahweh, dikhususkan loh bagi Yahweh ya, 32. Berarti jatahnya Yahweh itu ya kepada Imam Eliezer seperti yang diperintahkan YHWH kepada Musa. Bagaimana ini? Sementara dikatakan jangan berzina, tetapi masih diberikan reward atau upah kepada mereka-mereka untuk tetap melakukan perzinahan dari hasil jarahan peperangan tadi, yaitu 32 perawan. Sebenarnya jarahan mereka 32.000 hasil yang didapat dari media. Apakah itu Tuhan yang benar? Silakan, Lim. Host sudah kasih judul YHWH itu. Kamu Siapa? bicara apa? Siapakah YHWH itu? Anda jelaskan. Anda buktikan YHWH itu bukan Tuhan atau Tuhan. Dia adalah iblis. Buktinya Karena di dia memiliki mana? sifat-sifat iblis. Dasarnya Bun-bun, di mana? bun-bun, Ya jelas. ampunilah. Di sini bun-bun 31 ayat 17. Maka sekarang bun-bunlah semua orang laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh. Ya, jadi yang perawan nggak dibun-bun, yang sudah pernah bersentuhan dengan laki-laki ya dibun-bun begitu. Oke, itu statement dari Boroni Yesus bahwa YHWH itu digambarkan seperti itu ya. Nah, menurut Pak Lim, bagaimana? Siapakah YHWH itu? Jadi sesuai dengan Alkitab, YHWH itu adalah pencipta langit dan bumi. Ya. Keluaran 3 ayat 15. Sema Israel. Jadi Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam bahasa Indonesia kata Tuhan huruf besar semua itu diterjemahkan dari Yod He Vav He, YHWH. Itu diterjemahkan dari situ. Transliterasinya di Indonesia menjadi Tuhan huruf besar. Dalam perjalanan waktu, sejak pembuangan di Babel, nama Tuhan ini dipelesetkan. Dan bukti itu dipelesetkan, ada orang-orang yang ini tidak belajar mengatakan YHWH itu iblis. Itu memang ada sejarahnya Pak Sul. Sejak pembuangan di Babel, nama Tuhan ini yang lama mereka tidak ikuti, lalu mereka mengingat-ingat kembali, dan YHWH ini mereka gambarkan atau apresiasikan di dalam patung-patung dan sebagainya. Jadi apa saja yang mereka anggap berkuasa, mereka bilang YHWH, Yod He Vav He itu. Jadi sejarahnya itu yang terpeleset sehingga ada di zaman sekarang mengatakan YHWH itu iblis. Itu persoalannya. YHWH yang sebenarnya yang sebelum di Babilonia itu adalah Tuhan itu sendiri, pencipta langit dan bumi. Begitu Pak Host. Baik, terima kasih. Jadi Keluaran 7 ayat 1. Izin host, Keluaran 7 ayat 17. Sebab itu beginilah firman YHWH, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah YHWH. Siapa ini? Musa. Akulah YHWH. Di dalam Yesaya juga, dalam Keluaran atau dalam Keluaran yang lain juga, ayat-ayat yang lain, ya, ingatlah sebab
engkau sudah dibawa keluar dari tanah Mesir. Siapa itu? Musa. Ya, yang lainnya ditahan ya, jangan ikut masuk. Nanti kalau masuk jadi kisru. Ditahan dulu teman-teman. Biar diselesaikan antara Bunda Boroni dengan Pak Pendeta Superlim. Bagaimana tanggapannya Pak Lim tentang ayat-ayat yang sudah dibacakan oleh Boroni? Iya, kalau detik ini dia bilang Musa itu YHWH, ini belajarnya saya kurang paham ya. Membacanya, Gak usah cara dulu pakai ke membacanya. pribadi Jangan kau. begitu Kasih diskusinya. bantahan tentang Jangan data begitu itu. diskusinya. Tadi Jangan Anda bolak-balik bicara, kau saya bilang Boroni diam. Yesus cantik. Aduh, udah nggak Sabar bisa, Bunda, nggak sabar dulu. kondusif Kita diskusi dengarkan begini. dulu statement dari Pak Lim. Silakan Pak Lim Udah nggak bisa secukupnya. Pak Sul. Dia akan bantah di tengah-tengah Nggak saya ada bernarasi. bantahannya. Selesai. Sudah nggak bisa. Ya nanti audien yang akan menilai. Jadi menurut Pak Lim, YHWH itu adalah Tuhan. Menurut Boroni, YHWH itu digambarkan Tuhan yang jahat. Di sini ada dua perbedaan. Nah, perbedaan ini harusnya bisa dikupas dengan benar ya. Tolong diperkuat bahwa YHWH itu adalah Tuhan itu sendiri. Begitu Pak Lim. Karena Iya, tadi jadi Boroni sudah membuat statement bahwa YHWH itu digambarkan Tuhan yang jahat, pembumbun dan anulah dan sebagainya. Mungkin Pak Lim bisa menerapkan ayat yang lain untuk memperkuat bahwa YHWH itu memang Tuhan gitu. Silakan Pak Lim. jadi gini Pak Hos, secara akal ya, logika yang Tuhan berikan kepada manusia. Kalau YHWH itu pembunbun, saya mau tanya, di mana Tuhannya yang benar? Tuhannya Boruni ini yang benar itu ada di mana waktu itu? Kita Ya, masih judul Tuhan, YHWH ini. jangan begitu. Kita masuk judul YHWH Jadi dulu. jangan Nanti. begitu Gini, diskusinya. Pak Saya Lim lagi kan waktu bicara. bertanya kepada saya tadi ya, menggunakan akal logika kan begitu Pak Lim. Nah, Iya, di sini status saya, tolong saya tuh jangan diajak masuk ke situ. Karena sifat saya satu, keimanan kita beda. Saya di sini berusaha untuk objektif dan netral. Jadi jangan dilibatkan gini ayat Pak ini Sul. gitu. Pak Sul, sengaja saya menyebut namanya host supaya menghindari jangan Boruni jawab. Saya sudah tahu Pak Sul nggak akan ikut diskusi. Victor Tapi kali otakmu. saya akal saya gunakan supaya waktu saya akan bicara. Kalau saya menyebut namanya Boruni, dia akan menyela pembicaraan saya. Begitu Pak Sul. Jadi Oke. pertanyaan itu untuk Boruni, tapi saya sebutkan nama Pak Sul Ya, supaya paham. dia tidak menjawab dulu. Nanti waktunya baru dia jawab. Ya. Begitu. Lanjut Pak Lim, lanjut. Nanti dibantah Jadi oleh gitu. Boroni ya. Silakan. Jadi kalau dia mengatakan YHWH itu pembunbun, saya mau tanya, Tuhannya di mana? Tuhan yang benar itu ada di mana? Yang tidak membunbun itu di mana? Yang Yesus. mengatur dunia ini nggak Super Lim. sabaran ini. Sekarang Ini di mana ini kau di belum ikut jawab? Sabar dulu, sabar. Gimana sih? Sabar. Ya, Pak Lim. Inilah orang-orang. Sudah cukup atau perlu ditambah lagi? Cukup. Cukup. Ya, silakan Bunda Boroni untuk dijawab. Nah, kenapa ini ada masalah perjanjian lama, perjanjian baru, atau Injil, surat Paulus berbagai macam di sini? Inilah akibat dari pencampuran itu. Disatukan kitab Judaism kepada kitabnya atau katakanlah kesaksian daripada murid itu palingan segelintir, ya. Jadi ada yang namanya campur tangan manusia yang ada di Roma sana untuk membuat kitab ini sehingga manusia itu bingung, dan dari dulu juga sudah diajarkan sama kita jangan baca Bible nanti gila kan gitu. Bahkan pendeta pun menyuruh itu karena kapasitas mereka yang mampu memahami Bible ini. Itu dia. Nah, karena dicampurkanlah, tentu kalau kita satukan ya Tuhan yang penuh dengan luhur dan Boroni, Tuhan Bunda. yang begitu rasis itu nggak Bunda. nyambung.
tadi pertanyaannya Pak Lim, di mana Kak Yesusnya Boroni? Kan begitu ya kalau nggak salah. Itu mungkin bisa dijawab baru Betul. bernarasi. Di mana? Ini sesuai dengan perjanjian lama kan? Begitu? Saya nggak ora urus dengan kitabnya Judaism itu loh. Sama dengan saya tidak akan mengotak-ngatik kitabnya Al-Quran. Begitu Bang Jul. Baik, terima kasih. Itu jawabannya Pak Lim. Apakah Pak Lim puas dengan jawabannya Bu Roni? Kalau nggak puas, tolong ditanyakan lagi. Ya, dia nggak ngurus perjanjian lama ya. Dia nggak tahu juga Tuhan Yesusnya dari mana. Ya, jadi kalau kita diskusi berdasarkan Alkitab, Pak Sul, Yohanes 5 ayat 46 berkata, Tuhan Yesus ditulis oleh Musa. Jadi kalau Anda percaya kepada Musa, Musa menulis tentang Tuhan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Nah, di mana Musa menulis tentang Tuhan Yesus? Kita dapat di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di 6 kitab inilah atau di Torah inilah ditulis tentang Tuhan Yesus. Apa yang ditulis Musa? Pencipta langit dan bumi, pemelihara, penyerta, dan semua yang mengurus dunia ini adalah Tuhan Yesus. Nah, di perjanjian lama, nama itu belum dinyatakan. Ya, nama itu belum menyatakan diri. Jadi di perjanjian lama, nama Tuhan itu adalah Yod-He-Vav-He. Dan nanti di perjanjian baru dia menyatakan diri. Itulah Tuhan Yesus. Yod-He-Vav-He itu menyatakan diri di perjanjian baru, dikisahkan semuanya, ditulis semuanya. Itu adalah Yod-He-Vav-He yang menyatakan diri. Bukan Oke, seperti sama seperti bukan namamu yang kau seperti berikan kepadaku. sebelum. Panjang kali, Lim. Sama seperti namamu yang kau berikan kepadaku. Silakan. Jadi waktu di perjanjian baru, kisah tentang Yod-He-Vav-He yang menyatakan diri, timbul pertanyaan lagi kepada Boruni. Tuhan Yesusmu yang Anda sebut-sebut itu dari mana ceritanya? Coba jelaskan, biar semua orang mengerti. Tunjukkan sama saya di mana ajaran Yesus yang ada dalam Kejadian sampai Ulangan. Tunjukkan yang mana? Tadi saya sudah bilang pencipta langit dan bumi, Nah, pemelihara. pencipta langit dan bumi ya. Yesus mengatakan, dahulu sekarang aku tidak pernah berubah. Coba kau pikirkan salah satu fakta, ya, salah satu kejadian. Seperti Adam dan Hawa, ya. Mereka jatuh dalam dosa. Pertama sekali kita harus pikirkan. Di situ Yahweh ngomong, di mana kau Hawa? Di mana kau Adam? Berarti Tuhannya tidak tahu. Yang kedua, Taman Eden dihancurkan. Makan apa mereka di luar? Ada warteg? Ada tumbuhan di luar? Nggak ada. Di situ bukti daripada kesadisan Tuhan mereka. Kain dan Habel bun-bun-bun-bunan. Ya, langsung si Kain sudah pergi ke dalam satu kecamatan. Siapa yang menciptakan orang yang di kecamatan ini? Pakai otak kan kau di situ? Kalau bisa Oh, jangan menyerang fisik ya, Bun. Iya, Jadi panas nanti ini. karena dia keluar dari rel. Jadi yang kita ceritakan YHWH. Kok keluar dari rel? Saya Aku sudah sedang menjelaskan saya samamu. udah jadi saya Loh, sudah tidak sanggup awas berdiskusi saja, dengan saja. orang Mana, yang mana? menyela-nyela. Waktu saya bicara, udah diingatkan berulang-ulang, tapi dia tetap begitu. Dia tidak bisa diskusi. Saya tanyakan Tuhan Yesusnya dari mana, ceritakan sejarahnya atau kisahnya. Tidak akan ada Tapi nyambung. dia tidak menceritakan, Tuhan Pak Yesus ada Bos. di nggak Jadi akan nyambung. saya Tuhan udah Yesus susah ada di diskusi dengan Al-Quran orang model misalnya. begini. Kebetulan Sementara saya sudah Tuhan sampai di Yesus kantor itu juga, adalah mau nabi masuk bagi kantor, mereka. jadi saya parkun sebentar, host. Siap, Nanti siap, gantikan siap. orang lain dulu. Siap. Ya, sabar semuanya. Ya, saya harapkan sih bisa berdiskusi dengan baik, tidak menyerang secara fisik gitu ya.
sebentar saya masukkan karena Bunda Borun ini berbeda dengan yang lainnya ya pemahamannya. Mungkin Karena dia teman-teman mengatakan Bang pakai logika. Sementara dia nggak pernah kaji itu masalah penciptaan. Laga kambing antara nilai luhur yang dibawakan oleh Yesus dengan pengajaran rasis yang ada di Perjanjian Lama. Coba Abang berpikir dulu. ya aku no komentar kalau itu Bun, kalau aku komentar nanti memihak saya ini. Tapi bagaimanapun Itu cukup aja yang bagus, kita. cukup bagus anunya ya. Ini mungkin ada dari Bang Mirakel. Ya, selamat Selamat pagi, Bang Mirakel. pagi, host yang Ya, ganteng. iya. Apakah siap kamu berdiskusi dengan Bunda Boroni? Jangan-jangan nanti kamu kabur, seperti kemarin kan Baik. Jack itu. Wah, kalau Jack beribut dia, Bun, sama kayak Bunda Boroni juga ini, kacau dia. Kacaunya bagaimana lo? Gimana sih ini, Bunda Boroni? Yesusmu dari mana sih? Jangan-jangan Yesusmu beda dengan Yesusnya Boroni nih. Beda, beda. Tuhan Yesus kita Tuhan yang penuh kasih. Begitu Bang Jul. Heeh. Kalau Gimana IHWH Boroni? menurut kamu itu siapa? Yahweh itu Elohim. Allah, Elohim ya kalau kita bilang ya. Atau Adonai yang dipanggil atau Bapa itu, gitu. Penuh kasih nggak YHWH? Yahweh penuh kasih. Silakan, di mana penuh kasihnya? 32.000 perawan dijarah, semuanya dibun-bun. Sebentar, oke. Itu datanya dalam bilangan 31. Belum lagi data-data yang lain. Satu-satu, sabar, pelan-pelan. Kasih paham aja ini Mirakel ini. Sebentar lagi juga Oke, kabur oke. Mirakel ini. Gini. Kalau kita baca Boroni di Mazmur 103 ayat 8, Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ada. Jadi dia mau menunjukkan bahwa kasih adalah inti karakter Tuhan, yaitu Yahweh. Dia tidak cepat marah dan selalu menunjukkan kasih setia kepada umatnya. Begitu. Yang Oke, kedua, bilangan 31 sama dengan bilangan 31 itu gimana itu memang aku pun banyak laki-laki bilang kaulah bulanku, kaulah bintangku, tapi kan digebuki juga istrinya sama anaknya. Gimana itu? apa Ya, bilangan kalau 31 untuk teori kenapa? gampang bilang penuh kasih, penuh sayang, tapi jelas di dalam Tawarik juga dia membunuh orang Amalek, ya. Di Raja-Raja juga jelas di situ dia pelin-pelan. Coba Di satu-satu bilangan dulu, Bu. 4 juga. Bilangan 4 bentar Bang Jul. Bilangan 4 juga di situ meraba-raba Tidak, paha, begini Bentar, Boroni. satu-satu dulu. mengempiskan. Satu-satu dibahas itu Jangan ayat, jangan jangan 10 ayat lari-lari ke ayat dibahas ini, sekali. loncat Oh, ayat, sekali. loncat ayat. Bingung saya kalau begitu. TKP-nya yang perlu kau lihat. Buah. Jangan loncat-loncat ayat. Yang mana ayat mau dibahas? Begitu. Bilangan berapa? Kenapa? Terus pertanyaannya Bilangan apa? 31 ayat 17. Silakan. Oke. Sebentar saya buka, saya baca dulu. Tiga puluh satu ayat 17. Maka sekarang bunuhlah bentar. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak itu. Dan bunuhlah juga setiap perempuan yang telah bersentuh dengan laki-laki. Pertanyaannya baru apa di sini? Terus, apa pertanyaannya sini? Tadi berapa? Ayat berapa? Sorry.
Enggak. Ayat Bilangan 31 ayat 17, Bang. 31:17 ya. Iya. Apa pertanyaan Boroni di sini coba? Di mana penuh dengan belas kasih sayangnya? Oke. Ini ayat ini kan menceritakan bagian dari kisah perintah Tuhan kepada Musa, betul ya? Untuk apa? Untuk membalas orang-orang Median pada saat itu. Karena mereka itu telah menggoda bangsa Israel untuk apa? Menyembah berhala atau dewa-dewa apa itu? Dewa-dewa yang menyembahkan murka Tuhan itu, yang menyebabkan murka Tuhan itu dan tulah atas Israel itu. Kalau kita lihat di Bilangan 2, Bilangan 25, dalam peperangan itu kan melawan orang Median itu. Nah, bangsa Israel itu menang, kan membawa banyak tawanan, termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi Musa kan marah kepada para pemimpin-pemimpin itu pasukan karena mereka itu tidak Lanjutkan, membunuh jangan orang lanjutkan. dia. Kau bilang membawa tawanan, nggak ada bawa tawanan, perawan yang mereka bawa. Semua anak Jadi kecil dibunbun itu sama orang tuanya. terutama perempuan-perempuan yang telah menggoda Israel. Nah, maka datanglah perintah Udah itu lari si di Mirakel, Bang. Lari dari narasinya itu. Bilangan Biar kasih tahu 31 sama 17 sampai narasinya. 18. 31 17 dibunbun semua yang perempuan yang Ya, sudah sabar. bersetubuh Oke. sama laki-laki. Bunuh semua Yang anak perawan lah yang laki-laki dijarah agar di tidak bawah. menjadi pewaris atau 32.000 pembalasan perawan dendam di dibawanya. masa depan. Bunuh semua perempuan yang telah bersembuh, yang bersetubuh, karena mereka dianggap sebagai bagian dari penggoda yang menyebabkan bangsa Israel jatuh dalam Oh dosa. alah, bagaimananya Jadi ibu-ibu ayat yang sudah ini menyusui anaknya, lagi keluar air susu dari neneknya, karena dibilang ini ada menggoda. Kayak mana kekerasan menggoda dalam gitu? konteks Itu yang menggoda. itu. Udah Bilangan lari 25 ya. Bang. Miracle ya. Iya. Nyambungnya dari Bilangan Iya. 25 itu ada itunya, kutipnya ya. Kita Iya, kalau lihat. perintah ini kan mencerminkan keadilan ataupun kekudusan Tuhan yang serius terhadap dosa penyembahan berhala itu. Makanya Bentar, iya. aku baca. Kau salah baca kau. Bentar, aku baca Iya. ya. Ayat Bilangan 17. Tunggu, Iya, ini dulu makanya kasus anunya ini di dulu Bilangan kita 25. hadapi. Kau lari-lari kemana-mana. Enggak, situ soalnya ada Ya, kasus ini. di situ, Bu. Maka sekarang, diam dulu kau diam. Maka sekarang bunlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Dan juga Korelasinya di semua Bilangan perempuan yang 25, Bang. pernah, yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kamu bunbun. Tetapi, semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Jadi perawan 32.000 perawan dapat mereka lah dari sini. Ya. Tetapi kamu ini berkemalah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Nggak ada hubungan dengan khotbahmu sekarang. Ini diskusi, bos. Tolonglah fokus kau. Benar, Boroni. Jangan kau lenceng-lencengkan ini. Iya, bunuh semua anak laki-laki agar tidak menjadi Bentar. pewaris. Pembalasan Sekarang, dalam wajarkah kehidupan. kapasitas Tuhan membunbun ini manusia-manusia ini? Wajarkah kapasitas Tuhan balas dendam? Itu aja kata singkatnya. Bukan Tuhan itu. Loh, jangan bilang bukan Tuhan itu. Di sini jelas ya, pembalasan kepada Midian. Ini ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa. Ini perintah si Yahweh nih. Tuhan itu kan Yahweh. Biar kau tahu lagi, ayat yang ketiga ya. Di sini jelas. Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Ini bersingkat. Jangan kau bilang bukan Tuhan. Tuhan ini pelakunya Tuhan. Terus kalau yang Otaknya membebaskan, Tuhan. sebentar, kalau yang membebaskan perbudakan Israel itu dari Mesir, itu dihabisin tuh Firaun, diselesaikan tuh. Masuk, bentar, masuk. Gimana lu? Tuhankah itu? Ayo. Tuhankah itu? Tuhankah Loh, yang seperti iyalah, itu? Padahal itulah dikasih penyakit, dikasih apa itu?
Itu Tuhan lah. Itulah Disikat kata habis sama Yesus. Tuhan. Iyalah. Iya, Mana ada itu bukan benar. Tuhan. Loh, Kata Yesus ya memang begini, ini karena kehendak Bapak Tuhan. segala Kamu nggak bisa kamu Bapak ngatur-ngatur Tuhan. segala pembun-bun adalah Lah, si Bilis. loh, ya Buahnya enggak lah. adalah Terus yang YHWH. Firaun itu gimana sekarang ceritanya yang Firaun, Raja Firaun? Dikasih penyakit Kenapa Raja mati Firaun? banyak itu. Terus habis itu Musa ngangkat ini terus mati semua itu di laut itu. Waktu Maksudmu dia ngangkat Yesus itu? tongkat dikasih jalur lewat tuh mati semua gimana? Orang-orangnya Ih, bumi aku juga pun kan itu. aku pun bisanya aku bilang sudah kubun-bun orang yang ada di Ah. daerah ini semua. Udah kubelah Sungai Batanghari. Oh Kau iya, tapi terima? itu kan dibun-bun. Loh, itu kamu nggak percaya ya, Loh, kamu jangan pakai si, Alkitab, si berarti kamu Musa bukan juga Kristen. melakukan pembun-bunan kematian anak sulung. Kan Itu terjadi. berarti kamu bukan Kristen kalau kamu nggak percaya Loh, Alkitab apa Selamat yang pagi. diajarin makanya Halo. mananya kau ikuti si Musa atau Selamat Yesus? pagi. Sementara Nah, si Musa pun masih ditahan si Bilis di Bro Judas nih, 1 bro ayat nih. 9. Izin sebentar bro nih. Musa itu Ini mau beneran itu Ya, terjadi itu sabar waktu dulu, itu sabar Tuhan dulu. itu. Biarkan dulu dengan siapa siapa? Mirakel ya. Nanti kalau semua ikut bicara nggak kedengaran suaranya. Satu persatu lah. Jadi Ya, ya. iya iya. Jadi begini saya sambung tadi ya. Konteks itu kan ini begini. Itu Median kenapa oleh Allah suruh membunuh? Median ini kan adalah bangsa yang menggoda bangsa Israel itu untuk apa? Menyembah berhala itu, Baal itu dan melakukan pencabulan kalau kita lihat di Bilangan 25. Jadi ini memang bukan hanya tindakan moral yang buruk, tapi memang pengkhianatan terhadap perjanjian Israel dengan Tuhan. Makanya itu orang penyembahan dia berhala dipandang sebagai apa? Sebagai kejahatan rohani yang memang sangat serius karena mengarahkan umat Israel itu menjauh dari Allah dan membawa hukuman kolektif itu. Jadi Tuhan memandang situasi ini bukan hanya sebagai konflik politik, tapi memang sebagai perang rohani. Jadi artinya Perang penyembahan rohani bagaimana sudah artinya dibinasakan? Kau penyembahan berpikir kepada dulu. berhala itu adalah bentuk pemberontakan terhadap Allah yang kudus. Makanya Oke, Perang oke. rohani, puasa Kita lari rohani, kepada sunat berhala rohani ya. nih Kau jadinya. udah lari kemana-mana kau. Kita buka 2 Raja-Raja sebentar 18 baru. ayat 4. Diam Diam kau jangan Mirakel. dulu lari 2 ini bahas Raja-Raja dulu itu 18 ayat 4. Boru. Kita mau pastikan Makanya dulu si Musa ini 2 Raja-Raja sebentar. 18 ayat 4. Iya sebentar baru saya jelaskan. Makanya begini Bang Julkifli, Tunggu, makanya kau nggak usah perjanjian lama itu khotbah. menekankan Ini bahwa Tuhan diskusi itu kan panjang kudus kali adil. narasimu. 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Sini biar ku baca kok kau malas. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Kau pikirkan dulu ular tembaga yang dibangun oleh Musa. Apa itu? Efek jerah kan? Tapi ini dihancurkan oleh Raja Hizkia. Apa yang kau bela dari kapasitas yang dilakukan oleh YHWH? Kau tahu siapa YHWH? Keluaran 7 ayat 17. Akulah YHWH. Siapa? Musa. Sebentar. Izin host sebentar, saya nggak lama kok. Mau bantu Bu Roni aja nih. Tadi perihal pernyataan Goda ya. Soal Allah membunuh Fir'aun. Bukan Allah yang membunuh Topi Fir'aun. hitam ini Islam apa Kristen ya? Alhamdulillah Muslim. Bang. Oh ya maaf Oh. ya Bang, untuk yang Muslim menyimak aja di bawah Bang. Ini urusan internal siap. sama Kristen ya. Oke siap. Tapi izin sebentar doang ya Bang Daya. Os ya. Ya silakan. Allah pun menegur Fir'aun Bang Godai. Itu lihat di Al-Quran. Itu Saya nggak bukan. pakai Al-Quran Bang, jadi sorry Bang. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Jadi Kita kalau compare dengan begitu Al-Quran nggak bisa Bang. Kamu pakai framing Al-Quran Bang, nggak bisa. bukan diskusi namanya Bang kalau kayak gitu asumsi. Loh, Ya, yang Oke, enggak Mas. Udah, saya kan turunkan Kristen. aja. Karena di sini sudah saya peringatkan, di sini diskusi intern kekristenan. Saya Muslim Bang di sini. Tapi saya sangat menghormati teman-teman di sini berdiskusi. Bang Jul. Kalau dibenturkan dengan Bang Al-Quran ya Julfikar nggak nyambung netral ya dia, jadinya. netral Julfikar, netral. Ya, silakan dilanjut. Yang Muslim menyimak aja di bawah lah. Kalau membawa narasi Al-Quran nanti jadi debat lintas agama. Ya gimana nih Bang Mirakel? Musa itu adalah YHWH itu sendiri. Gimana nih? Musa itu bukan YHWH.
Jadi begini Bang Jul, di dalam begini, Musa itu bukan YHWH. Yahweh itu memanggil Musa. Jadi kenapa Boru ini bilang Musa adalah YHWH? Nah itu Kau pandangannya lihat begitu. Keluaran 7 ayat 17. Justru Yahweh itu memberikan perintah kepada Musa. Kalau kita Keluaran lihat 7 ayat 17. Oke, keluar apa yang dimaksud yang Keluaran 7 ayat 17? Coba saya lihat Keluaran, saya baca dulu ya. Keluaran 7 ayat 7. Ayat 17 Bang, Keluaran 7 ayat 17. Saya bacakan ntar. Beginilah firman Tuhan. Dari hal ini engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sesungguhnya dengan tongkat yang ada di tanganku ini aku akan memukul air yang di sungai Nil, maka air itu akan berubah menjadi darah. Pertanyaan Boru ini apa? Firman Yahweh, akulah YHWH di situ. Keluaran 7 ayat 17. Jadi begini. Di Musa sini kan mengklaim dirinya adalah YHWH. Akulah Tidak ada. YHWH dengan tongkat di tanganku ini. Sampai gitu. Saya bacakan ulang ya. Beginilah firman Tuhan. Dari hal inilah engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan. Iya, akulah YHWH. Tuh. Sesungguhnya dengan tongkat yang ada di tanganku ini akan memukul air yang di sungai Nil, maka air itu akan berubah menjadi darah. Oke. Di sini kan konteks ayat ini kan, di sini Tuhan mengutus Musa ya, benar ya, dan Harun untuk meminta agar Firaun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Terus Firaun itu kan menolak, mengeraskan hati. Jadi respon. Jadi Tuhan itu mulai menunjukkan kuasa lewat apa? Lewat tula-tula itu dimulai dengan mengubah air sungai Nil menjadi darah. Mirakel, kau selesaikan dulu. Akulah YHWH. Itu kau jangkut bah. Musa itu bukan YHWH, Boru nih. Ya Tuhan. Dah, itu tadi dikata Ini ya, akulah YHWH maaf kan ya, begitu Miracle tadi ya. kata-katanya. Aku itu udah punya sertifikat ijazah teologi ya. Sekarang nggak usah kau jabarkan bla 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 bla. Sekarang kau bereskan dulu akulah YHWH. Ya, oke. Tujuan dari tulah ini apa? Supaya agar engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan, katanya kan. Ya ini kan pernyataan tegas dari Allah kepada Firaun dan seluruh bangsa Mesir itu bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang benar dan berkuasa, katanya. Aduh, Bukan dewa sama Mesir. seperti ini. Kau ngomong begini Miracle. Kau Miracle ngomong sama Boruni. Boruni lihat ini. Akulah YHWH. Samalah seperti itu. Atau saya. Miracle, biar kau tahu. Berarti itu ada pengakuan dari Musa ya Bun ya? Iya. Klaim, pengakuan. Inisial. Akulah Lagi YHWH, pula aduh ada jangan kau pengakuan bilang sepertinya. didengar orang kalau si Firaun itu keras hatinya. Siapa yang membuat keras hatinya? YHWH. Bertahu kau? YHWH yang mengeraskan hati Firaun. Tuhan apa itu? Tuhan koplak, gila. Yesus itu mengatakan, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut, bukan mengeraskan hati. Yesus itu terbukti belas kasihan, dia tidak pernah membunuh siapapun. Tapi berapa banyak manusia di Bibel ini yang dibunuh oleh si Musa, si YHWH. Bahkan ya, berapa juta ribu yang dibunuh dia dari alur ceritanya si Daud tentang kutuk yang terjadi di Meriba. Di mana itu? Di Meriba pun banyak yang meninggal. Bertahu kau, Tuhan kah itu? Makanya aku bilang orang urus ini kitab perjanjian lama, ini kitab Judaism. Sama itu seperti Al-Quran pun, Islam punya kitab, Buddha punya kitab. Kau urusi kitab orang lain, kau satukan dengan Injil, laga kambing. Nah, kok pakai bahas-bahas Islam juga sih, Bu?
Kristen ya Kristen, nggak Biar usah kau nyangkut-nyangkut paham. ke sana lah. Biar kau Nggak usah paham. pakai Kitab Judaism ini, murni. kitab perjanjian Iya, lama ini. Begini Jangan Buruni, kau nggak usah padankan kita dengan bahas ajaran yang Yesus. lain. Jagalah. Kita fokus Nggak ke ini ya. nyambung. Lambemu itu loh, dijagalah. Itu sudah pengakuan Musa. Akulah YHWH. Mau kau putar-putar lagi mau kemana-mana. Nah, biar kau Itu tahu siapa keadaan. si Musa ini. Dia masih ditahan Sibilis. Judas 1 ayat 9. Kau lihat di situ. Kau bela-bela lah si Musa ini adalah si YHWH ini Tuhan yang penuh belas. Di mana belas kasihannya? Dibun-bun semua. Seperti Super Lim bilang, ada di Kejadian sampai Ulangan. Di mana dia ajaran kasih itu? Nggak ada. Semua bun-bun. Ya, bahkan menggembungkan perut, mengempiskan paha. Apa itu antara YHWH dengan Musa? Bagaimana Lanjut, Gede. Mirakel? Lanjut dulu Gede, lanjut. Bukan saya belum saya kalah ini, tapi kasih kesempatan teman yang lain, Bang Jul. Ya kan? Nanti Ya, ya, saya mute. siap. Mungkin ada teman-teman yang lain mau diskusi dengan baik, silakan. Atau Bang Gede, gimana nih? Gede, Ada Bang Gede pengakuan dari silakan. Musa itu sepertinya ya. Wah, diam 1000 bahasa ini semuanya nih. Janganlah kalian satu-satukan Bapak kita, Bapakku Yesus, dan kalian belum mengakui Yesus itu Bapak kalian. Karena harus YHWH Bapak kalian. Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dia mengampuni orang yang berzina. Tetapi YHWH kalau ada yang berzina harus dilempari pakai batu. Sama seperti si Paulus juga. Beda itu semua. Lebih banyaklah buku si Paulus daripada Injil di sini lagi. YHWH pun begitu. Inilah kerjaan bapak-bapak gereja, membuat manusia itu menjadi ternak. Jadi konspirasi pemerintahan ini jadinya Bang Jul. Antara pendeta kepada sinode harus ada bayar pajak. Itu. Makanya kan sampai bun-bunan itu waktu itu saya sama si Manjuntak. Masalah jabatan ini, masalah kursi tahta. Sementara Lukas 16:16, kitab Taurat dan para nabi sudah berakhir di zaman Yohanes. Masih asal apa cerita lah khotbah pendeta-pendeta ini. Pada zaman dahulu kala, cerita si Musa, cerita ini, itu apa segala macam kangkung genjer. Perjanjian lama ini terus yang diekspos. Padahal ini sudah selesai Lukas 16:16. Sehingga ada ayat yang mendukung pekerjaan pendeta. Kalau kalian mengikut ajaran Yesus, kalian tidak akan memberikan persembahan ke tanggok-tanggok yang ada di gereja itu. Ya karena Yesus katakan, aku tidak, yang kuingini ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi Tuhan yang mana itu minta persembahan? Yaitu YHWH atau Musa, yang diteruskan sama para pendeta. Pahami itu. Jadi jangan kau bilang Musa itu nabi, Tuhan. Keluaran 7:1 juga dia Tuhan. Iya Tuhan bagi Mesir. Saya mau ngomong sama kalian, si Firaun atau Mesir ini orang apa ini? Orang atau binatang? Masa manusia menuhankan manusia? Parah kalian. Sehingga sekarang orang sikit-sikit sakit, susah pergi sama pendeta. Uangnya dikasih sama pendeta. Jadi siapa Tuhannya? Pendeta. Karena di dalam Yohanes juga berusaha menduduki kursi Musa. Hati-hati loh. Aku nggak ada kepahitan sama siapapun. Kalau mau mendengarkan silahkan. Kalau lanjut mau pergi ke gereja, setan yang ada di situ. Bersama dengan pendeta. Karena ini haleluya. YHWH itu ya. Haleluya. Selama ini kencang kalian bilang haleluya itu. Tapi saya katakan haleluya.
Yuk, pelajarin kalian kembali Bible kalian. Aku mau kerja ya. Aku mau ke ladang dulu Bang Jul. Thank you ya. Baik, terima kasih Bunda Boroni. Ternyata Mirakel diam 1000 bahasa. Mirakel nggak bisa bicara. Mumpung pagi nanti siang udah kayak neraka. Daerah kami ini panas. Mirakel nggak bisa bicara. Begini Bang Jul, susah kalau kita sudah memang dari dulu Boruni itu memang kan masih begitu, tapi Aku ya juga kan, no komentar lah masalah itu. iya, cuman masa dia bilang Musa bukan nabi? Ya saya sudah bilang tadi Musa itu adalah nabi, adalah yang diutus Tuhan ke sana, ke Mm-mm. Mesir. Dia bilang, aduh, bahwa Ya itu, Boroni apa itu berkutat kepada akulah Yahweh itu. Ya dianggap Musa itu ya dia Tuhan, pengakuan itu. Hmm, kalau ini Bang Ogdi ini apa? Jadi tunggal kawannya. Bang Gede ini dari Jesus Only ini. Nah, ini mungkin bisa nyambung antara Bang Gede dengan Bang Mirakel ini. Kalau dengan Bunda Boroni sulit, Sulit, sulit apa betul. terlalu ekstrim. Iya, makanya saya tidak mau ngapain saya mau ribut-ribut. Lebih saya malas ribut, tenang-tenang aja. Kalau memang saya bilang sudah cukup diskusi. Bagaimana Bang Gede bisa berdiskusi dengan Bang Mirakel ini? Kebetulan ini Tritunggal akut ini Mirakel ini. Tritunggal garis keras ini. Garis keras ya. Ini juga CO garis keras, Bang. Ini JU garis lurus yang ini. Hmm, Bang Gede mungkin lagi anu ya. Biasa dia iya. anu apa? Kirim orderan itu. Hmm, kalau teman-teman yang dari Muslim Bang Jul tak usah kasih naik, yang kasih naik aja yang ini yang teman-teman Kristen yang lain supaya Iya. kita Aku berdiskusi kan aja. nggak kenal semuanya. Tadi kopi hitam ada permintaan tak Ah, naikkan. Ya ah. kok narasinya ke Islam, makanya itu saya turunkan. Hmm. Oh Aku iya kan iya udah betul berkali-kali betul. Naik ngelarang kan. supaya tidak ada itu di situ Iya, nanti nggak kita. bisa dibenturkan di sini Al-Quran dengan Bible nanti Iya. ya jadi debat Takutnya nanti kisah agama. iya betul. Saya nggak mau itu. Yang kita meluruskan ini antara internal kita, bukan yang salah-salah itu ada yang menafsir ini. Iya, tapi kan itu tadi kamu nggak kamu luruskan di Boroni, kamu diem aja. Gimana niat meluruskan Bro kok nih, diem aja. bukan masalahnya nih susah begini. Kalau orang sudah tidak percaya kita perjanjian lama, Bang, itu sudah susah. Mau diskusi juga dia apapun dia tidak akan percaya. Mm-mm. Bang Gede monitor, Bang Gede ini dari Jesus Only.